Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Majelis Jemaat Gereja Kristen di Lupanggai, Betania, Kirongan Permai, menyambut dengan penuh sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua dalam ibadah minggu saat ini. Ibadah saat ini akan dipimpin oleh Pendeta Yurin Delin Sarjana Teologi. Dengan mengucapkan selamat beribadah, jemaat disilakan berdiri. Kita agungkan nama Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat nomor 15, Berhimpun Semua bait pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan puji Dia bermurah-murah, beradil segala pergumulan diganti Saudaraku jemaat yang dikasih dalam Tuhan, mari kita teruskan ibadah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Turunlah atas kita semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Amin. Masih tetap berdiri, kita kembali puji Tuhan dalam Kidung NKB 14 bait pertama dan bait yang kedua. Tuhan
Marilah kita mengaku dosa kita kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami di surga, setelah kami menerima kasih Tuhan dan kami merenungkan dalam hati, maka dengan segala kerendahan hati kami mengakui kami belum mampu untuk melaksanakan kehendak-Mu, untuk senantiasa setia melakukan perintah dan hukum-hukum-Mu dalam kehidupan kami. Kami sering menuruti kehendak kami sendiri dan bukan menuruti kehendak-Mu. Pada kesempatan ini kami bersama jemaat-Mu merendahkan diri mohon belas kasihan, kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami semua, agar hidup kami layak di hadapan Tuhan dan ibadah kami berkenan dan menjadi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, mari kita puji nama Tuhan dengan menyanyikan dalam Kidung Jemaat 27 bait pertama, Meski Tak Layak Diriku. Selaku hamba Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa bagi setiap orang yang telah mengaku dosanya di hadapan Allah dan bertobat. Tuhan Allah berfirman, sabarlah kamu seorang akan yang lain, dan ampunlah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Kolose 3 ayat 13. Kita sambut berita anugerah Allah ini yang nyanyikan dalam Kidung Jemaat nomor 353 bait pertama, Sungguh Tuhan Yesus memanggil. Di dalam anugerah pengampunan Tuhan, kita dipanggil untuk masuk dalam hidup baru, supaya kita melakukan kehendak dan perintah-perintahnya. Inilah perintahnya dalam Roma pasal 12 ayat pertama, berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kembali kita puji nama Tuhan dalam Kidung Jemaat 356 bait pertama, Tinggallah dalam Yesus.
kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan di sepanjang zaman dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Jemaat silakan berdiri. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Haleluya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, salibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara mati, naik ke surga dan setelah kanan Allah Bapa Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan orang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan Tuhan, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Markus 5 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Dan sebelum kita akan membaca firman, untuk itu mari kita persiapkan hati kita untuk pelayanan firman ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kasih karunia, yang senantiasa memelihara dan memberkati kami, puji syukur dan terima kasih kami atas segala anugerah-Mu. Pada saat ini ya Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah sabda-Mu ini menjadi terang bagi kami menjalani kehidupan, supaya petunjuk hidup kami dapat pegang dan kami lakukan. Hamba-Mu yang berdosa ini memohon Tuhan pimpin dengan urapan Roh Kudus, sehingga apa yang disampaikan nanti hanya seturut dengan kehendak dan demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam Markus 5 ayat yang ketiga hingga ayat yang keempat. Dikatakan demikian, Yesus mengusir roh jahat dari orang binasa. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai. Tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Demikian pembacaan firman Tuhan pada saat ini. Yang berbahagia adalah kita sekalian yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita kembali nyanyikan haleluya. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, Shalom. Selamat pagi bagi kita sekalian. Pada kesempatan ini ada pun firman Tuhan yang telah kita baca dan akan kita renungkan bersama-sama pada kesempatan ini. Kita berharap bahwa apa yang kita renungkan pada saat ini akan benar-benar kita hayati untuk dapat kita laksanakan di dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus, ayat firman Tuhan yang kita baca pada saat ini adalah adanya suatu percakapan orang tua dari anak yang kerasukan setan, kerasukan roh jahat sejak dia kecil, dan dia ingin Tuhan Yesus menyembuhkan. Namun usaha orang itu
melalui para muridnya belum sama sekali mendapatkan hasil, sehingga dia menemui langsung Tuhan Yesus untuk tujuan yang sama. Orang tersebut menceritakan betapa menderitanya seorang anak kecil yang kerasukan roh jahat yang itu membisukan dan menulihkan dirinya. Ketika roh jahat tersebut menyerang dia, maka roh tersebut membanting-banting tubuh anak itu ke tanah. Mulutnya berbusa karena menahan sakit, dan terjadi keretakan gigi serta otot-ototnya menjadi kejang. Tuhan Yesus sangat memahami bahwa orang tersebut merupakan orang yang tidak percaya kepadanya. Namun karena belas kasihan dan imannya, maka Tuhan Yesus menolong untuk mengusir roh-roh jahat dalam tubuh anak itu. Saudara-saudara yang terkasih, bisa jadi kita juga sering kerasukan roh-roh jahat yang dalam tanda kutip yang bisa akan membisukan ataupun memulihkan kebenaran dan cinta kasih Tuhan kepada keluarga kita dan juga sesama kita. Ketika roh itu menyerang, maka roh hidup kita terombang-ambing serta terbanting-banting oleh kepentingan pribadi, keinginan daging, keserakahan, tidak mengenal sesama, tidak mengenal persekutuan, tidak manusiawi, dan lain-lain. Kita tidak lagi menuartakan kabar kebenaran dan kabar kesukaan. Karena itu yang menjadi pertanyaannya bagi kita, adakah orang yang akan berupaya untuk menyembuhkan kita ketika kita kerasukan roh jahat dalam tanda petik, di mana kita sedang dikuasai oleh keinginan daging, keserakahan, kepentingan pribadi, dan lain-lain. Pernahkah kita menyadari bahwa kebisuan dan ketulian hati kita kepada sesama pasti tidak mudah mengusir roh jahat yang membisukan, yang memulihkan kita? Kalau begitu, bagaimana caranya mengusir roh-roh jahat itu dari diri kita? Marilah kita membuka hati dan senantiasa tunduk dan taat kepada perintah Tuhan untuk mempersilahkan Yesus hadir dan juga berkuasa berkarya dalam hidup kita masing-masing. Itulah cara paling tepat, yaitu hidup di dalam kebenaran, tidak ada kesombongan, penuh cinta kasih dalam menghadapi permasalahan, juga menghargai orang, sabar, tidak mau mendendam, hidup rukun, dan mau memaafkan kesalahan orang lain. Terutama pada masa pandemi ini, tentu sering muncul permasalahan baik di tengah masyarakat, di tengah persekutuan, maupun di dalam keluarga kita. Maka hendaklah kita senantiasa peka, kita belajar tidak membisukan dan memulihkan hati kita terhadap sesama. Marilah kita saling mendoakan dan mengusahakan kesejahteraan satu dengan yang lain, dan lebih memberi ruang agar roh menguasai hidup kita, sehingga kita tidak akan pernah lagi terbanting-banting oleh roh-roh jahat yang membuat kita menderita. Selamat menjalani kehidupan kita. Biarlah firman ini akan menjadi kekuatan kita untuk terus berjuang dalam kebenaran dan kasih Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat ini kita akan berdoa syafaat. Adapun dalam doa syafaat ini kita akan doakan keluarga-keluarga yang berhari ulang tahun, yang bersyukur, dan saudara-saudara yang berhari ulang tahun, yaitu anak Delon Sinolang pada usia yang ke-17 tahun, Bapak Sidang 1
dalam usia yang ke-69. Anak Asarel Mirakel Poleba pada usia yang ke-5 tahun. Ibu Lili Bane usia yang ke-39 tahun. Anak Karsten Gracio Pali usia yang ke-3 tahun. Bapak Sedako usia ke-82. Bapak Servius Walang usia yang ke-61. Saudara Fandi Christian Dako usia ke-26. Saudari Elisa Agraini Herianto pada usia yang ke-21, dan anak Giovanni Priscilla Ludong pada usia yang ke-4 tahun. Kita juga akan mendukung pada keluarga yang bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, yang bersyukur karena mengalami ketambahan usia, sedang dalam pergumulan hidup, anggota jemaat yang sedang sakit dan dalam pemulihan. Kita juga akan doakan pemerintah dalam menangani pandemi COVID-19 agar segera berakhir, dan kita akan mendoakan keluarga bersyukur, keluarga Pangerapan Simaela dan juga Nasar dari keluarga Poleba Koal, keluarga Sadolong Lajuma. Mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang penuh kasih, sumber berkat bagi kami semua, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan ini dapat menjadi pedoman dalam hidup kami. Kami berdoa secara khusus bagi kehidupan bersama kami di tengah bangsa dan negara Indonesia yang sedang berangsur-angsur memulihkan diri dari situasi pandemi. Saat ini kami bersyukur karena kami merasakan dampak yang sudah dilakukan oleh pemerintah bekerja sama dengan seluruh warga masyarakat melalui penerapan PPKM. Kebijakan-kebijakan lainnya telah membuat laju penularan COVID-19 semakin menurun. Biar hasil baik ini ya Tuhan dapat terus berjalan dan keadaan di sekeliling kami menjadi semakin pulih. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan ini, dan biarlah Engkau terus memberikan hikmat, kejernihan pikiran, kemampuan dan juga keberanian bagi pemerintah pusat maupun daerah untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan dan amanat dari rakyat. Kami juga berdoa bagi para dokter dan tenaga medis, relawan, Satgas. Kami mohon Tuhan menjaga dan melindungi mereka sehingga mereka tetap sehat dan menjalankan tugas dengan baik. Kami berdoa juga kepada mereka yang saat ini sedang sakit dan dalam pemulihan. Berkati proses pengobatan dan pemulihan sehingga mereka segera sehat dan sembuh. Syafaat kami bagi seluruh keluarga-keluarga jemaat Betania ini. Biarlah Engkau selalu hadir menyertai dan menuntun dalam menjalankan usaha kerja kami. Biarlah Tuhan lindungi dan anugerahkan kelancaran rezeki. Bagi anak-anak kami biarlah tuntunan dan penyertaan Tuhan bagi mereka sehingga mereka tumbuh menjadi pribadi yang dewasa dan takut akan Tuhan. Bagi yang dalam proses belajar, kami mohon Tuhan memberikan semangat di dalam belajar untuk mempersiapkan masa depan mereka. Bagi para pemuda-pemudi jemaat dalam tugas-tugas akhir, dalam pergumulan untuk mendapatkan pekerjaan maupun untuk menentukan pasangan hidup mereka, kami mohon Tuhan memimpin, menjaga sehingga mereka tetap menjadi anak-anak Tuhan yang setia kepada-Mu. Syafaat kami bagi kehidupan bergereja di jemaat Betania. Tuhan memimpin agar kami dapat melaksanakan tugas panggilan, memberitakan kabar keselamatan melalui panggilan kami sebagai majelis jemaat, pengurus, panitia, para tenaga gereja melayani. Tolong sertai kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat menjalankan setiap tugas dan pelayanan dipenuhi dengan ketulusan hati dan kesukacitaan. Sebagai wujud cinta kasih kami kepada Tuhan yang sudah lebih dahulu mengasihikan. Kami bersyukur bersama saudara-saudara kami yang bersyukur atas berkat Tuhan dan yang berhari ulang tahun.
Kiranya kasih Tuhan dan berkat akan senantiasa menyertai perjalanan kehidupan dalam segala usaha pekerjaan mereka. Kami juga berdoa Tuhan bagi saudara-saudara kasih kami yang saat ini sedang mengalami sakit. Biarlah Tuhan akan menolong mereka, memberkati segala obat-obatan sehingga mereka boleh mengalami kesehatan dan kekuatan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga berdoa bagi setiap kami yang telah memberi diri membantu kelancaran pelayanan, terlebih bagi kami yang sedia untuk melangsungkan kegiatan pelayanan persekutuan ibadah pada hari ini. Biar setiap apa yang kami buat tidak akan sia-sia, tetapi Tuhan memberkati. Ya Bapa, begitu banyak hal yang menjadi pergumulan kami. Kami serahkan itu semua di dalam kehendak-Mu semata-mata. Ampunilah dosa kami ini, permohonan kami sampaikan, kami persembahkan kepadamu di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sambil mengingat firman Tuhan yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi sampai melimpah-limpah. Sambil kita memberikan persembahan, kita menyanyi dalam NKB 196, Ku beroleh berkat. Jemaat diundang berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pohon segala berkat, segala kekayaan dan kelimpahan ada padamu. Dan apa yang kami miliki dalam hidup ini berasal dari tangan-Mu. Karena itu, saat ini kami telah mengumpulkan persembahan syukur kepadamu. Berkatilah dan kuduskanlah kiranya persembahan kami agar berguna bagi pelayanan gereja di dunia ini. Mampukanlah kami untuk selalu bersyukur kepadamu dan memberi diri kami sebagai persembahan yang hidup dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi, masih tetap berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah ini. Kita puji nama Tuhan dalam NKB 128. Baitnya yang pertama dan bait keempat, Ku berserah kepada Allah. Di dalam
Saudara-saudara, sampaikanlah salam kepada semua orang kudus. Kembalilah dalam hidupmu sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, salam damai sejahtera untuk kita semua. Majelis Pekerja Harian Jemaat Gereja Kristen di Lubuk Banggai, Betania Kilongan Permai, pimpinan ibadah, serta majelis jemaat yang bertugas menyampaikan selamat hari Minggu, selamat kepada kita yang telah beribadah, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati. Salam.